Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cetas Corner Podcast. Masih ngobrol santuy dengan Fatma. dan saya sendiri Miko. Kita saat ini berada di outdoor lagi. Kita akan ngobrol tentang temanya dolar yang semakin berkibar tapi rupiah yang semakin melemah. Mbak ini parah nih kejadian yang terjadi di negeri kita ini, dolar makin melemah ya, sehingga tentunya berdampak pada ya ekspor impor dan sebagainya lah. Iya, ini sangat luar biasa ya. Boleh cerita sedikit Mbak, ketika kita flashback lah ke zaman dulu, ketika masih di aktif itu dolar berkisaran berapa? Dulu waktu masih aktif tuh kisaran 2000 Per dolarnya per $1 US itu 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Padahal sekarang itu kenaikan menjadi 16.000. Ya. Itu kira-kira tahun berapa itu? Di awal saya kerja sampai saya kerja tahun 92 ya. Sampai tahun 94 ya itu masih fix. Kemudian 95 mulai pertengahan ke akhir tuh udah mulai rupiah agak goyah. Oh ya, itu jadi semenjak Pak Harto lengser itu ya. Iya. Terus kemudian terjadi gejolak reformasi, Iya. maka dolar melambung tinggi. Iya. Tapi pada waktu itu sempat kembali turun kan Mbak ya? Kembali turun tapi prosesnya sangat ini fluktuatif ya. Sampai yang tertinggi tuh pencapaian $1 tuh sampai 15.000 zaman segitu ya. 15.000 jadi kemudian 15 itu sampai sekarang ya. Enggak, terus kemudian pergantian kepemimpinan gantian presiden, kemudian rupiah semakin kuat mencapai titik 9.000. Zaman waktu Habibie kali ya? Iya, Abdurrahman Wahid ya. zaman ASB ya. ASB itu sudah turun lagi ya. Tetapi sekarang ini kenapa sekarang dengan kepemimpinan katanya eranya sekarang ini lebih bagus, apa bagus kok justru malah naik? Iya, iya. Ya ini kembali ke ini pemegang ini orang-orang yang punya duit itu. Jadi dolar itu nggak bisa dipatok gitu ya katanya? Enggak gitu. Itu bagian dari sistem atau sistem apa? Sistem apa namanya itu? Penjualan atau pembelian kurs dolar. Jadi memang ini bagian dari strategi pemerintah sebenarnya. Bagaimana menyikapi supaya rupiah itu bisa bisa bertahan di angka yang aman ya. Masalah gini ya, kalau kita bandingkan di negeri kita dengan kenaikan itu disertai dengan kenaikan harga barang. Sementara di luar negeri itu harga barang nggak pernah naik ya. Ya ini sulitnya di kita karena begitu kurs melemah, rupiah melemah, ini harga-harga melonjak naik. Dan bagaimana kita bisa menurunkan harga turun sementara kurs rupiah tadi masih melemah. Jadi kita kalau ada penguatan rupiah mestinya harga-harga juga disesuaikan. Iya, mestinya gitu. Tidak bertahan di situ, kalau kita bertahan di situ, nah ini terjadi tadi gejolak gitu, gejolak ekonomi ya. Ya kita dengan naiknya dolar ini kan yang tentunya kalau kita mau keluar negeri, yang mau keluar negeri ya, atau kita mau ini yang perlu di apa artinya itu yang disiasati ya itu para pemegang ekonomi ya, artinya pengusaha-pengusaha yang memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional kita. Berarti orang-orang yang di situ ditempatkan di situ harus orang yang sangat capable, dipercaya, sehingga para luar negeri itu percaya ya bahwa ketahanan ekonomi Indonesia itu kuat. Ya, ini banyak faktor yang mempengaruhi karena bagaimana kondisi nasional ya, kondisi nasional kita harus betul-betul solid. Atau karena situasi politik juga ngaruh ya, Mbak ya?
sangat berpengaruh. Politik itu sangat berpengaruh terhadap apa ya, kemajuan ya. Bagaimana kalau ini sekarang kan pemerintahan sekarang agak condong-condong ke arah Cina ini, jadi agak 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 meninggalkan Amerika ini gimana ya? Apakah ini mengaruh ya? Kalau Cina itu sah-sah saja. Tapi itu bukan kompetitornya Amerika. Ya, dia memang berambisi untuk bisa bersaing dengan Amerika. Itu yang memacu atau yang menyemangati mereka untuk terus maju. Untuk ini dari negara Cina ya. Asik juga tapi Iya. Iya, memang memang begitu. Nah, kita masing-masing punya punya motivasi atau punya semangat semangat sendiri. Artinya kita harus bisa bangkit dari krisis moneter yang ada di tanah air. Kemudian kalau printing money aja. Oh, itu juga bagian dari sistem yang ada dan ini semua kembali itu bagian dari strategi pemerintah untuk bisa membangun negeri ini mana yang baik, yang terbaik untuk bangsa kita. Mana sekarang apa-apa naik, ini naik, kemudian berapa. Tapi sebenarnya sarana dan prasarana sendiri banyak sih perubahannya, Mbak ya. Iya. Nah, ini kalau udah seperti ini biasanya kita menggantungkan tadi dengan harga-harga naik akhirnya ke semua semua lini perekonomian dan keuangan moneter itu melambung tinggi. Nah, ini faktor pembelanjaan ekonomi ini sangat sangat berpengaruh. Atau juga ekspor impor juga ngaruh nih ya. Ya, ini ekspor impor ini enggak ya berpengaruh tapi yang sangat berpengaruh kondisi Iya, dalam negeri. stabilitas nasional ya. Ya, Stabilitas, nasional ya. stabilitas nasional, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, itu berarti kaitannya dengan pemerintah kalau gitu ya. Ya, sosial kerakyatan ya. Jadi pemerintahnya ini Culture, kebudayaan juga adat itu sangat berpengaruh. berarti pemerintah sekarang kurang kuat dong dalam dalam apa di luar negeri sehingga berpengaruh jatuhnya rupiah ini. Ya ini bagaimana kita bisa meyakinkan mereka. Iya. Jadi memang untuk berinvestasi atau jadi investor di tanah air tuh mestinya kita siap segala sesuatunya untuk meyakinkan mereka bahwa kita memang mampu bersaing di dunia di dunia apa internasional ya. Tapi kemarin ada berita itu pengusaha Eropa yang mengolah nikel itu justru malah hengkang dari Indonesia. Itu gimana? Ya itu wajar saja Wajar ya. seharusnya. Atau mungkin karena ini ya sekarang tadi condong-condong tadi. Ya mereka dengan investasi mestinya mengharapkan imbalan atau keuntungan yang sesuai yang mereka ingin. Jadi kayak keuntungan ini sekarang sudah tidak sesuai dengan prediksi mereka ya, sehingga ditinggalkan itu ya. Ya ini kembali ke kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa-bisanya berdiri di atas kemampuan sendiri. Ya makanya sekarang investor asing itu juga agak ini berita kemarin ya saya baca tuh IKN juga investor asing belum ada masuk kenapa ya kira-kira? Iya ini kembali ke kondisi dalam negeri sekali lagi Ya, itu iya. cara meyakinkannya bahwa kita itu harus bisa memang mempromot gitu ya. ketika mau investasi ya, bagaimana cara meyakinkan supaya investor itu yakin safe aman kita biasanya bisa jual ke luar negeri itu faktor pariwisata seperti tapi unsur lain atau faktor lain itu kurang dipromot ya. Mungkin kurang di expose ya. Diekspos. Artinya yang perlu dipertimbangkan mungkin untuk bisa mereka berinvestasi di Indonesia. Jadi selama ini memang baru bertahan di yang diekspor ke luar negeri itu adalah kekayaan alamnya atau keindahan alamnya. Kalau di Indonesia memang sangat luar biasa. Mereka betul-betul salut ya kalau dengan kekayaan alam kita luar biasa. Harapannya gimana Mbak untuk ini ke depan nih? Supaya dolar itu jangan jauh melambung terus ini.
Iya, itu kembali ke apa, etos dan dan etos dan semangat kita untuk tetap, apa ya, istilahnya tuh waspada terhadap, apa, gejolak yang terjadi. Paling enggak kita sudah pernah merasakan Iya, dolar iya 2.500. iya. Dari tahun hampir tahun 2000 ya 92, itu, iya. sampai sekarang Sekarang belum belum pulih-pulih juga ya. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan bangkit lagi dan tentunya harapan kita sebagai rakyat Indonesia, pemerintah semakin kuat dan bisa meyakinkan luar negeri ya, Mbak, ya. iya, Nah, itu aja Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. see you.